Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu. Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBD olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium. Pengusaha masih bisa leluasa mengekspor produk CPO selain RBD olein, ujar Nua. Sebaliknya, anggota Komisi V DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dedi Yefri Hanteru Sitorus meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Menurutnya kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng. Menurutnya keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga di tingkat domestik. Namun jika dilakukan dalam jangka panjang, kebijakan itu bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, termasuk industri minyak goreng dan merugikan petani-petani kecil. Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng. Perlu diingat bahwa sekitar 41% pelaku industri sawit adalah rakyat kecil, jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut, kata Dedi. Ia menambahkan jika ekspor dilarang, industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Lebih lanjut dia menjelaskan buah sawit tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Sehingga begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Adanya larangan ini, imbuhnya, akan membuat rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan. Nasional. Masuk daftar. HOM. Nasional. Politik hukum dan kriminal peristiwa. Internasional. ASEAN Asia Pasifik Timur Tengah Eropa Amerika. Ekonomi. Keuangan energi bisnis makro. Olahraga. Sepak bola MotoGP F1 raket. Teknologi. Teknologi informasi sains telekomunikasi otomotif. Hiburan, film musik seleb seni budaya music at newsroom. Gaya hidup, health food travel trends. Fokus, kolom, aku dan Jakarta. Music at newsroom, terpopuler. Infografis, foto, video, TV, indeks. Download apps, ikuti kami. HOM Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup Fokus kolom terpopuler infografis foto video indeks. HOM Nasional Politik, pro kontra DPR usai Jokowi larang ekspor bahan baku migor. CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022 pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Pekerja memanen kelapa sawit di Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten, Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Antara FOTOMUHAMMAD Baguska HOIRUNAS. Jakarta, CNN Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu, 23/4.
Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBDO, kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI. Anggota Komisi VDPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu. Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBD olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium. Pengusaha masih bisa leluasa mengekspor produk CPO selain RBD olein, ujar Nua. Sebaliknya, anggota Komisi VDPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dedi Yefri Hanteru Sitorus meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Menurutnya kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng. Menurutnya keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga di tingkat domestik. Namun jika dilakukan dalam jangka panjang, kebijakan itu bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, termasuk industri minyak goreng dan merugikan petani-petani kecil. Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng. Perlu diingat bahwa sekitar 41% pelaku industri sawit adalah rakyat kecil, jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut, kata Dedi. Ia menambahkan jika ekspor dilarang, industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Lebih lanjut dia menjelaskan buah sawit tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Sehingga begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Adanya larangan ini, imbuhnya, akan membuat rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan. Nasional. Masuk daftar. HOM. Nasional. Politik hukum dan kriminal peristiwa internasional, ASEAN Asia Pasifik Timur Tengah Eropa Amerika, ekonomi, keuangan energi bisnis makro, olahraga, sepak bola MotoGP F1 raket, teknologi, teknologi informasi sains telekomunikasi otomotif, hiburan, film musik seleb seni budaya music at newsroom, gaya hidup, health food travel trends, fokus, kolom. Aku dan Jakarta, Music at Newsroom, terpopuler, infografis, foto, video, TV, indeks, download apps, ikuti kami, HOM Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup Fokus Kolom Terpopuler Infografis Foto Video Indeks. HOM Nasional Politik, Pro Kontra DPR usai Jokowi larang ekspor bahan baku migor. CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022 pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Pekerja memanen kelapa sawit di Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten, Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Antara FOTOMUHAMMAD Baguska HOIRUNAS. Jakarta, CNN Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI. Anggota Komisi VDPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin.
Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu, 23/4. Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD Olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBDO, kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI. Anggota Komisi DPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu. Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD Olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBD Olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium. Pengusaha masih bisa leluasa mengekspor produk CPO selain RBD Olein, ujar Nuah. Sebaliknya, anggota Komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dedi Yefri Hanteru Sitorus meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Menurutnya kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng. Menurutnya keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga di tingkat domestik. Namun jika dilakukan dalam jangka panjang, kebijakan itu bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, termasuk industri minyak goreng dan merugikan petani-petani kecil. Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng. Perlu diingat bahwa sekitar 41% pelaku industri sawit adalah rakyat kecil, jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut, kata Dedi. Ia menambahkan jika ekspor dilarang, industri dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Lebih lanjut dia menjelaskan buah sawit tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Sehingga begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Adanya larangan ini, imbuhnya, akan membuat rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan. Nasional. Masuk daftar. HOM. Nasional. Politik hukum dan kriminal peristiwa. Internasional. ASEAN Asia Pasifik Timur Tengah Eropa Amerika. Ekonomi. Keuangan energi bisnis makro. Olahraga. Sepak bola MotoGP F1 raket. Teknologi. Teknologi informasi sains telekomunikasi otomotif. Hiburan, film musik seleb seni budaya music at newsroom. Gaya hidup, health food travel trends. Fokus, kolom, aku dan Jakarta. Music at newsroom, terpopuler. Infografis, foto, video, TV, indeks, download apps. Ikuti kami. HOM Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup Fokus kolom terpopuler infografis foto video indeks. HOM Nasional Politik, pro kontra DPR usai Jokowi larang ekspor bahan baku migor. CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022 pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Pekerja memanen kelapa sawit di Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten, Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Antara FOTOMUHAMMAD Baguska HOIRUNAS. Jakarta, CNN Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menuai pro dan kontra dari DPR RI.
Anggota Komisi DPR fraksi PPP, Ahmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi. Pertimbangan pemerintah kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang September tahun 2021, kata Baidowi dalam keterangan resmi, Sabtu, 23/4. Menurutnya, larangan ekspor itu hanya diberlakukan untuk RBD olein atau bahan baku minyak goreng, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang. Selama ini, RBDO